Kepala Puskesmas semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Terima kasih buat kerawannya Pak Didi dan Bu Supira yang hari ini kebetulan kami mengadakan acara halal bihalal dan pelepasan purnabakti Pak Didi dan Mbak Tira. Saya sebenarnya yang namanya saling memaafkan bukan hanya saat Idul Fitri. Kapanpun kita selaku umat Islam ya, dan selaku manusia, kalau ada kesalahan segeralah meminta maaf. Karena kalau kesalahan dengan manusia, selagi yang bersangkutan itu tidak saling memaafkan, Allah tidak akan memaafkan. Ini mumpung kita masih bisa bertemu, masih bisa berkumpul, kita saling memaafkan. Okay? Dan untuk Pak Didi sama Mbak Tira, yang kebetulan di tahun ini sudah purna tugas, saya selaku Kepala Puskesmas mengucapkan banyak terima kasih atas dedikasinya, atas kerjasamanya, atas semuanya yang panjenengan berdua sudah diberikan kepada Puskesmas Belik dalam pengabdian silaturahmi dan hubungan kekerabatan kita tetap terjaga karena kita tahu bahwa salah satu yang memperpanjang umur kita adalah dengan saling tetap menjaga silaturahmi. Saya berdoa semoga walaupun Pak Didi dan Mbak Tira sudah tidak bekerja lagi, Bu Tira dan Mbak Didi masih bisa mengabdikan ilmunya untuk kemaslahatan sekitar kita ya. Mudah-mudahan di masa purnabakti ini Pak Didi dan Mbak Tira bisa semakin meningkatkan ibadahnya, semakin mendapatkan kesehatan. Yang kedua yaitu dari Bapak Didi Setiadi kepada beliau kami persilahkan. Di antara nikmat yang paling luar biasa yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Dua nikmat ini yang sering kita lupakan, tapi dengan dua nikmat tersebutlah kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, tak terasa apa. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai uswah kita, Nabi akhir zaman yang akan membantu, yang akan mengingat umatnya ketika pada hari di mana Gunung Jaya masih jalan kaki 3 kilo karena tidak ada akses motor. Itu yang sangat berkesan yang kami rasakan, jadi peristiwa kemanusiaan. Kemudian yang berkesan lagi yaitu yang jelas tentang diri saya pribadi, karena di Gunung Jaya saya bisa ketemu teman hidup saya. Cinta pertama saya itu ya di Padang Petani sama Budiana, itu di Gunung Jaya. Jujur jadi kami mengenal Budiana itu jadi itu di Gunung Jaya. Kemudian yang lain-lain ya kami merasakan suatu keakraban dengan teman-teman, dengan Bu Dr. Radia, kayak semacam chemistry, jadi ada pemahaman keagamaan sama. Kemudian untuk menegakkan amal ma'ruf nahi munkar juga kami merasa ada kepahaman yang sama. Itu pesan kami yang pertama tentang Puskesmas hinggap di atas bendera. Kalau nanti kita berjumpa, jangan lupa kita makan bersama. Demikian kurang lebihnya. Saya di sini bingung ya mau ngomong apa ya. Benar-benar nggak nyangka soalnya. Jadi akhirnya gugup ini saya suruh maju. Saya di sini hanya ingin mengucapkan mengenai saya selama bekerja di sini. Mungkin saya dulu kesini itu di Belik itu masih benar-benar masih desa, masih mobil aja masih bisa dihitung dengan jari, masih kemana-mana itu jalan dipanggil persalinan, babaran bisa jalan ya. Dengan sekarang itu melihat sekarang sudah enak apa-apa pakai motor ya.
Dan mungkin saya hanya ingin nggak seperti kayak Pak Didi karena sudah dipersiapkan, saya jadi bingung. Saya cuma ingin menyampaikan saya minta maaf barangkali selama saya bekerja di Puskesmas Belik ini, satu, saya mau mengucapkan terima kasih dulu. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang telah membantu selama saya bekerja di sini. Terus terang apalagi di akhir-akhir jabatan yang hampir semuanya pakai IT ya. Saya itu gaptek, sehingga banyak sekali teman yang membantu saya. Baik dari Mbak Ida sampai ke yang magang, semuanya membantu saya. Mungkin kalau saya tidak dibantu oleh teman-teman sekalian, aku tidak tahu Terima kasih Mas Bagus yang sudah membantu menayangkan video kenangan. Dilanjutkan untuk acara selanjutnya, yaitu penyampaian dari perwakilan dari teman-teman Belik. Yang pertama, perwakilan dari dokter kepada Pak Nurul Setiawan, kami persilakan. Dokter sudah berapa lama kita jumpa lihat selalu gitu Pak Didi. Ya, ini singkat saja. Saya mewakili dari dokter nih. Ini terima kasih banyak atas dedikasinya selama ini nih. Ini terutama saya yang baru berapa tahun di sini ya, mengenal Pak Didi, bagi Pak Didi sama Bu Mira. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Bu Brenda juga tadi titip juga. Terima kasih banyak atas dedikasinya. Dan kami dari dokter terutama meminta maaf apabila ada tutur kata yang mungkin tidak pas di hati
ya Bu, kalau saya pribadi makan terus mungkin terkesan sedikit, mungkin kalau saya pribadi suka memaksa kalau ada ini deadline dan kami meminta maaf untuk kesan-kesannya ini untuk Bukira dulu saya selaku yang dibonet juga dan juga PJUKM waktu itu. Alhamdulillah, terima kasih banget Ibu atas itunya rempahnya rempahnya bersilaturahmi dalam acara halal bihalal dan perpisahan pernah berperan pada Nabi dalam kisah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk golongan umat yang akan mendapat syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin. Teman-teman, Pak Didik dan Ibu Tira, izinkan saya mewakili teman-teman perawat untuk menyampaikan dua patah kata terkait dengan purna tugas dan pesan untuk beliau berdua, Pak Didik dan Ibu Tira. Namun sebelumnya izinkan saya mengucapkan selamat Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, kesalahan di antara kita, dan memberikan kekuatan lahir batin dan dapat mempererat tali silaturahmi bersama kita. Mungkin untuk Pak Didik dan Bu Tira, kalau kenangannya sangat panjang Bu Tira, kalau diceritakan itu kebulan lagi di absennya. Artinya mereka memang sudah siap. Ada orang yang belum siap dengan masa pensiun. Saya mau apa ya? Nah, seperti itu. Kemudian buat Pak Didik dan Bu Tira, bagi kami tidak hanya seorang karyawan di Puskesmas Belik, tetapi juga teman, saudara, inspirasi buat kami. Bu Tira dan Pak Didik ini inspirasi untuk menjaga kesehatan buat kita. Bagaimana Pak Didik itu, mungkin Pak Didik setelah pensiun melepaskan sepatu kerjanya, tapi tidak sepatu olahraganya. Pak Didik akan selalu terus, katanya saya terus berolahraga karena saya ingin sehat. Itu juga Bu Tira. Bu Tira itu selalu minum rempah-rempah karena ingin sehat. Ya, jadi kita yang muda lebih semangat lagi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan anugerahnya lah kita dapat hadir dalam acara pelepasan karyawan Purna Tugas Puskesmas Belik, Bapak Sutiadi dan Ibu Sutira. Pada kesempatan ini saya diberi kesempatan untuk mewakili rekan-rekan sejawat dan karyawan Puskesmas Belik untuk menyampaikan sepatah kata. Sebelumnya saya mau menyampaikan pantun nanti dijawab dengan semangat Rapat bersama selalu penuh jamuan. Hati bahagia tidak tertahan. Jika ada sebuah pertemuan, pastilah ada sebuah perpisahan. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya hormati, pada hari ini pula kita merasakan kesedihan yang mendalam karena kita sudah bersama-sama selama bertahun-tahun, kurang lebih 36 tahun kita bergaul dengan Bapak Didik dan Ibu Sutira. Teman kita akan meninggalkan kita karena tugas yang diberikan oleh pemerintah untuk
untuk mengabdi telah selesai. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kerjasama selama ini, dan saya juga mewakili teman-teman mohon maaf kepada Ibu. Tidak semua orang sehat ya. Kadang fisiknya sehat tapi hatinya kadang kurang sehat. Kita alhamdulillah semoga saja kita semua fisik kita sehat, hati kita juga sehat, pikiran kita juga sehat. Karena ketika semuanya sehat, insya Allah bawaannya itu akan lebih indah, lebih enak. Dibawa apapun tuh bisa saja. Karena kata para ulama mengatakan bahwa kalau hati kita sedang tidak sehat, maka untuk memikul hal kecil saja itu akan terasa berat. Tapi ketika semua sehat dan hati kita juga sehat sehingga dia bisa memunculkan keikhlasan, maka seberat apapun beban itu akan terasa ringan. Kita tahu Bapak Ibu bahwa hidup kita di dunia ini kan di sini ujian, ya, ujian dengan segalanya. Profesi kita ujian, keluarga kita bisa jadi ujian, teman sejawat bisa jadi ujian, apapun itu, ya. Karena ini adalah kehidupan dunia. Maka sampai ada ulama yang mengatakan kalau Anda masih hidup di dunia, jangan mencari tenang, karena nggak akan pernah ketemu tenang. Kalau tenang itu sebentar, akan muncul lagi dan muncul lagi. Karena memang itu tadi ya, dunia ini, kehidupan dunia akan seperti itu akan terus bermunculan. Kalau tidak dari keluarga, dari kawan kita, itu kalau tidak dari kawan kita, mungkin atasan kita, atau mungkin anak buah kita, macam-macam, ya, semua, atau mungkin bahkan tetangga kita, ya, yang tidak ada, kalau bisa dibilang tidak ada hubungannya dengan kita, tapi kemudian terus ada hal-hal tertentu yang kita halal bihalal kalau yang mungkin Pak Haji Didi sering ketemu di Mekah di Madinah ya, gua bilang 50 real halal, gitu. Artinya 50 real itu sudah boleh. Nah, halal bihalal itu sama-sama membolehkan, ya, sama-sama sudah oke, dan ternyata sudah tidak ada beban. Itu kurang lebih, dan harapannya kondisi kita seperti itulah setelah Idul Fitri. Sama-sama dimaafkan kalau ada salah ucap, salah sikap, ya, kita sama-sama memaklumi dan memahami, kemudian memaafkan satu sama lain, gitu. Karena memang kehidupan kita di dunia akan penuh dengan itu tadi, ya, ujian-ujian yang mungkin akan memunculkan gesekan-gesekan yang perlu kita sama-sama maklumi. Ketika orang yang baik-baik sepanjang hidupnya, di seluruh perjalanan hidupnya dia buat, dia rancang sebagus mungkin biar endingnya juga bagus. Itu berat sekali. Ya kita bisa lihat diri kita sendiri masing-masing. Saat kita ketemu Ramadan atau sebelum Ramadan, masuk Ramadan, keluar Ramadan, ya kan? Kita kondisi kita aja gitu loh, ya, fluktuatif sekali, sangat fluktuatif sekali. Gitu. Mental kita, kesemangatan kita dalam beribadah tentu akan bisa kita lihat sendiri bahwa kita tidak dalam satu frekuensi, tidak terus dalam frekuensi yang bagus, yang lurus, garis lurus kita. Ada mencolnya, ada semangatnya, ada tidaknya gitu. Maka disinilah letak perjuangannya, bahwa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di surat Al-Baqarah tentang perintah kita berpuasa itu, ya, itu Bapak Ibu bisa lihat, ya. Tapi beriman apa enggak? Kalau mati itu pasti terjadi di kita. Kalau tahu, saya pikir semua orang tahu kita pasti akan mati, nggak ada satupun orang yang akan hidup selamanya. Tapi siapa di antara kita yang beriman bahwa kita betul-betul akan mati, gitu, dan kita beriman bahwa mati itu bukan akhir dari segalanya, justru itu adalah pintu gerbang menuju kehidupan yang jauh lebih lama, lebih butuh bekal dibanding kehidupan dunia yang kita, kata Nabi SAW, a'mar ummati ma baina sittin ila sab'in, umur umatku itu ada sekitar 60 sampai 70 tahun. Kalau kita sekarang sudah 40, tinggal berhitung. Yang sudah 50, tinggal berhitung sisanya, gitu. Nah, maka rasa takut itulah yang harus menyertai kita, Bapak, terutama di dunia pekerjaan kita. Ya, orang-orang yang takut kepada Allah pasti akan merasa bahwa pekerjaan saya yang harus diawasi oleh orang lain, yang harus ada ibu kepala di sini. SMA-nya yang besar, ya SMA negeri 2, saya jalurnya jalur langit, ini milihnya aliyah negeri, gitu ya, Pak. Ketika aliyah negeri beda. Hidayati
dan Bu Yati foto bersama dulu. Semua amal baik kita menjadi amal pemberat timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga amal Bapak Ibu selama mengabdi dan terutama Pak Didi ya, yang sudah akan mengakhiri masa baktinya di sini, semoga ini bukan amal baktinya yang selesai ya. Kalau amal bakti insya Allah harus terus berlanjut sampai hatta yakal yakin gitu ya, sampai ketemu kematian. Ini hanya yang kita baca umur kita Al-Fatihah. Muhammad